2019. Di sini aku bakal ngajak kalian semua mengeksplor fenomena geografi apa aja sih yang ada di Banyumas. Kalian penasaran? Yuk ikutin aku. Nah, kali ini aku sedang dalam perjalanan menuju konservasi Kebun Raya Baturadèn. Secara administratif, kawasan Kebun Raya ini berada di Desa Kemutuklor, Kecamatan Baturadèn, Kabupaten Banyumas, berbatasan dengan Lokawisata Baturadèn dan Bumi Perkemahan Baturadèn. Lokasi Kebun Raya Baturadèn berada di kaki Gunung Slamet sebelah selatan, berjarak kurang lebih 17 km dari kota Purwokerto dan sekitar 2 km setelah pintu gerbang Wanawisata Baturadèn. Luas keseluruhan mencapai 143,5 hektar dengan jumlah tanaman yang sangat bervariasi, yakni terdapat 604 jenis dengan spesies yang sangat beragam, sejumlah 3.155 spesies tumbuhan yang berbeda-beda. Wilayah Kebun Raya Baturadèn ini termasuk ke dalam wilayah iklim tropis basah atau yang bisa disebut juga dengan wilayah iklim AF. Wilayah iklim AF ini biasanya memiliki curah hujan kurang lebih 60 mm per bulan, yang dapat dicirikan daerah ini tuh memiliki hutan-hutan yang sangat lebat dengan pohon yang besar dan tinggi berdaun lebat membentuk kanopi di atasnya. Juga terdapat pula tumbuhan merambat dan tumbuhan epifit seperti pakis dan anggrek. Kebun Raya Baturadèn merupakan kawasan perlindungan dan pelestarian alam yang dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan, sarana pengembangan ilmu pengetahuan, sarana pengembangan ilmu teknologi, serta sarana rekreasi yang sehat. Untuk melestarikan keanekaragaman hayati, terdapat pendekatan 3 prinsip. Yang pertama itu ada save, study, and use. Kebun Raya Baturadèn merupakan salah satu bentuk contoh kebun raya konservasi ex situ. Artinya, tumbuhan yang ada di sini pengelolaannya itu di luar dari habitat aslinya, dari habitat semula yang terancam punah, lalu diambil dan dilindungi di kawasan hutan raya Baturadèn ini. Nah, di belakang aku ini terdapat namanya itu white house, yang mana di dalam white house ini terdapat banyak sekali tumbuhan langka yang dikelola oleh badan setempat untuk dilindungi di kawasan Kebun Raya Baturadèn ini. Nah, karena sedang musim pandemi gini, jadi aku nggak bisa lihat langsung bagaimana tumbuhannya, jadi aku cuma bisa ngasih tahu kalian kayak gini bentuknya. Kebun Raya Baturadèn ini menempati lahan hutan lindung yang dikelola oleh PT Perhutani. Vegetasi di lokasi ini kebanyakan adalah tanaman pinus yang sudah berusia puluhan tahun. Kondisi topografi lahan Kebun Raya Baturadèn mulai dari landai sampai berbukit
dengan kemiringan 20% sampai dengan 70% dan ketinggian kurang lebih 600 hingga 750 meter mdpl. Oke teman-teman, setelah tadi aku jelasin tentang profil dan deskripsi dari kebun raya, sekarang aku mau jelasin materi tentang konservasi. Konservasi berasal dari kata conservation yang memiliki arti upaya untuk menjaga atau melestarikan flora dan fauna dengan cara mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa depan. Konservasi memiliki dua bentuk atau dua macam. Yang pertama itu adalah in situ. Konservasi in situ merupakan pelestarian flora dan fauna yang dilakukan di dalam habitat aslinya dengan tujuan supaya flora dan fauna itu dapat bertahan hidup dengan jangka waktu yang panjang. Contoh dari konservasi in situ sendiri adalah didirikannya Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Laut, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui macam-macam dari bentuk konservasi, baik itu in situ maupun ex situ, sekarang aku mau ngasih tahu kalian contoh dari konservasi ini. Yang pertama itu ada Taman Nasional. Taman Nasional merupakan suatu kawasan khusus yang dibuat untuk melestarikan alam, ditentukan oleh batas-batas zonasi yang ada. Bentuk konservasi ini dapat digunakan untuk penelitian, pendidikan, pariwisata, rekreasi, dan budidaya. Contoh dari Taman Nasional ini ada Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara, ada Taman Nasional Kerinci di Provinsi Jambi, dan ada Taman Nasional Gunung Gede. Terus yang kedua itu ada Cagar Alam. Cagar Alam adalah suatu kawasan yang karena keadaan alamnya memiliki suatu keunikan atau kekhasan tersendiri. Contoh dari cagar alam yang ada di Indonesia itu ada Cagar Alam Maninjau, Cagar Alam Kawah Ijen, Cagar Alam Waigoo Barat, dan Cagar Alam Karangbolong. Yang ketiga ada kebun botani atau kebun raya. Kebun raya atau kebun botani ini adalah suatu kawasan yang ditanami berbagai jenis tumbuhan untuk tujuan penelitian, pendidikan, ataupun rekreasi. Contoh dari kebun botani atau kebun raya ini ada Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Baturadèn, Kebun Raya Kuningan, dan Kebun Raya Cibodas. Yang keempat ada kebun binatang. Kebun binatang ini adalah tempat berbagai jenis hewan dipelihara dalam lingkungan buatan yang hampir mirip dengan kondisi aslinya. Ada beberapa kebun binatang di Indonesia, di antara lain adalah Kebun Binatang Surabaya, Kebun Binatang Ragunan, dan Kebun Binatang Gembira Lokal. Dalam pelaksanaannya, suatu konservasi ini pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Berikut adalah tujuan dari didirikannya konservasi. Yang pertama adalah untuk menjaga dan melestarikan suatu lingkungan yang dianggap penting dan bernilai agar tidak rusak. Yang kedua adalah untuk menjaga dan melestarikan flora dan fauna yang terancam punah. Yang ketiga adalah untuk menjaga dan melindungi suatu ekosistem agar dapat terjaga keseimbangan alamnya dan tetap lestari. Yang keempat adalah untuk menjaga dan melindungi suatu situs purbakala atau situs-situs penting agar terhindar dari kerusakan oleh faktor alam. Yang kelima adalah untuk menekankan penggunaan bangunan lama agar tidak terlantar, baik dengan menghidupkan fungsi lama bangunan tersebut ataupun mengubah fungsinya.
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, terdapat 3 prinsip dasar didirikannya konservasi. Antara lain, yang pertama adalah perlindungan atau protection, yaitu perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan. Yang kedua ada pelestarian atau preservation, yaitu pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistem. Yang ketiga ada pemeliharaan atau perpetuation, yaitu menjaga atau memelihara keanekaragaman jenis flora dan fauna. Oke guys, jadi sekian penjelasan dari aku. Gimana nih, kalian tertarik nggak buat kunjungi ke sini? Pastinya dong. Jangan lupa selalu pakai masker dan patuhi protokol kesehatan. Dadah, see you.